Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Ibu. Ya, kenapa lemas? Mau tidur mulu. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik, Bu. Putri duduknya yang tegak dong. Sebelum Ibu mulai, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Oke, Putri. Silakan. Semuanya sebaiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu izin absen dulu. Uswa hadir, Ahya hadir, Putri Hadir, Bu. Indri, Umi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang angka. Lalu, sebelum Ibu menunjukkan media pembelajarannya tadi itu, coba Indri. Sebelum Indri ada siapa yang dipanggil pas absen? Siapa? Sebelum Putri siapa? Anda, Ibu. Sebelum Ahya? Wah. Sebelum Umi? Setelah Uswa? Bagus. Nah, itu tuh namanya nomor Urut. betul. Good job. Sana. Tadi disebutnya apa? Nomor urut. Bagus. Good job. Nah, di sini ada nomor-nomor. Ini nomor berapa? 9. Ini 11. setelah 11 sama berapa? 12. Nah, di sini Ibu punya angka apa nih? Siapa yang mau ngurutin dari yang terbesar sampai yang terkecil? Coba ya, mana yang paling terkecil? Yang terkecil 12. Terbesar. Good job. Ibu
Bebeknya atau siswanya? Adalah sama dia. Gimana kita juga kayak nggak boleh salahin? Harusnya kalian ngomongnya cepet ya. Bukan kita ngobrol. Nanti di ini aja di silent. Jangan dibuatin dulu. Bismillah. Ibu sudah jadi. Bagus, benar. Sudah dong. Ini punya kamu. Ini diurutin kamu mengurutin. Umi ayo urutin dari yang terkecil sampai terbesar. Ini berapa? Ini nanti kamu ini dulu ya. Berapa? Ini 4. 4 sama 5 mana yang paling gede? 5. 5 sama 3 mana yang paling terkecil? 3. Udah ya. Indri. Indri. Mana kamu mana? 7 sama 8 mana yang paling kecil? 10 tambah 12,
Ini berapa? Terakhir berapa? Oke, bagus. Nah, di sini aku mau nunjuk satu angka. Bisa. Dua-dua. Mana angka yang paling terdekat sama dua-dua? Satu kalian. Bagus. Susah berapa? 19. 17. Bagus. 19. Bagus. Indri berapa, Indri? Indri, ini ada angka 22, di sini ada angka 12, 11, 8 sama 7. Menurut Indri, angka yang paling dekat sama dua-dua yang mana? 12, bagus. Umi, di sini ada 3, 4, 5 sama 6. Yang dekat sama angka dua-dua yang mana? 6, bagus. Tepuk tangan. Nah, sejauh ini kalian sudah mengerti tentang mengurutkan bilangan atau belum? Sudah. Yakin? Umi sama Indri sudah mengerti atau belum? Mengerti, Indri? Udah. Nah, jadi untuk mengurutkan bilangan ini adalah kegiatan menyusun angka yang secara berurutan berdasarkan nilainya. Bilangan itu dapat diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar atau sebaliknya. Lalu juga kita perlu membandingkan nilai setiap angka itu, misalnya dengan melihat angka puluhannya terlebih dahulu, kemudian satuannya. Dalam kehidupan sehari-harinya itu, mengurutkan bilangan itu dapat ditemukan pada nomor antrian, nomor absen, atau nomor tabel. Dengan memahami cara ini, kita tuh dapat mengetahui urutan suatu angka dengan benar dan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Nah, sudah nih. Belum. Kalian masih ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kalian di rumah buat Tak enam lagi dia ini. harus mau buat tanda-tanda. Nanti kalian di rumah bikin juga nih kayak begini, tapi dimulainya dari 60 sampai 70 ya. Oh, 10 aja ya. Iya, 10 aja. Nah, sebelum menutup pertemuan kita, siapa yang mau memimpin doa? Ayo pimpin. Arya. Baiklah, karena terpaksa. Jangan gitu deh. Baiklah, sebelum kita pulang,
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Pisrojawati, di mana saya di sini akan menjelaskan modul ajar terkait mengurutkan bilangan untuk fase B SDLB anak dengan hambatan motorik atau tunadaksa. Modul ini saya susun sendiri untuk memenuhi tugas pada mata kuliah microteaching. Di modul ini terdiri identitas, di mana satuan pendidiknya yaitu ada sekolah khusus, nama penyusun saya sendiri, Opis Rojawati. Lalu mata pelajarannya matematika, di mana modul ini itu untuk fase B kelas 4, maaf sepertinya ini terbalik. Lalu ada konsep materi mengurutkan bilangan semester atau tahun pelajaran itu semester 1 tahun 2016 atau 2017. Lalu jumlah murid yang saya ajar di microteaching itu 5 seperti di video yang sebelum modul ini. Lalu target muridnya sesuai dengan modul, murid dengan hambatan motorik yaitu tunadaksa dan juga cerebral palsy. Lalu untuk identifikasinya sendiri itu ada profil murid, di mana ada sebanyak 5 murid dengan hambatan motorik di mana memiliki keterbatasan dalam anggota gerak. Anak tunadaksa itu terdiri dari 2 murid yang merupakan cerebral palsy dan 3 sisanya merupakan tunadaksa yang memiliki keterbatasan sebagian anggota gerak. Lalu 2 murid lainnya memiliki keterbatasan gerak yang sama, keterbatasan di tangan kanan, dan 1 murid memiliki keterbatasan gerak di kaki kiri. Peserta didik sudah mampu memusatkan perhatian dengan baik pada saat mengerjakan tugas dan mampu mengenal, menulis banyak sedikit angka, dan mampu membaca lambang bilangan asli 1-50. Lalu ada dimensi profil kelulusan, di mana di sini pada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Lalu ada desain pembelajaran, di mana ada tujuan pembelajaran yang peserta didik dapat membilangkan bilangan asli sampai dengan 50 dengan menggunakan benda konkret dan menuliskan lambang bilangan asli. Lalu peserta didik dapat mengurutkan bilangan asli sampai dengan 50 menggunakan benda konkret. Yang ketiga, ada peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan yang hasilnya sampai 20 dengan menggunakan benda konkret. Lalu juga ada praktik pedagogis, di mana ada model yang berupa project based learning, ada metode yang berupa demonstrasi, tanya jawab, praktek langsung, dan proyek. Lalu ada pendekatan yang terdiri dari pembelajaran mendalam. Lalu ada kemitraan pembelajaran yang berisi kolaborasi dengan teman sebaya dan guru. Lalu juga ada lingkungan pembelajaran, di mana ada budaya belajar yang inklusif, aman, dan menyenangkan bagi para peserta didik. Lalu memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk berpartisipasi sesuai kemampuan tanpa tekanan, dan juga ada menumbuhkan rasa percaya diri melalui dukungan dan apresiasi. Lalu ada ruang fisik, ruang kelas yang diatur agar mudah diakses dan ada alat atau media, benda nyata atau konkret. Lalu di sini ada RPP, di mana namanya itu pengalaman belajar, yang dimana isinya itu terkait
langkah-langkah atau apa yang harus dilakukan guru ketika mengajar. Di sini ada kegiatan awal yang berisikan berkesadaran dan mengembirakan, di mana itu guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental melalui kegiatan. Guru melakukan pembukaan dengan mencakup salam kepada peserta didik. Murid dibimbing untuk berdoa. Lalu guru menanyakan kabar dan kehadiran peserta didik. Guru melakukan persepsi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Lalu guru mengajak peserta didik berbincang tentang mengurutkan bilangan dengan contoh kehidupan sehari-hari seperti berapa nomor absenmu, atau setelah putri itu siapa sih yang dipanggil untuk diabsen. Dan peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, awal kegiatan ini alokasi waktunya itu yaitu 10 menit. Lalu ada inti, di mana guru menjelaskan konsep mengurutkan bilangan 1-50 menggunakan media pembelajaran atau menggunakan contoh nomor antrian. Guru memperagakan cara mengurutkan bilangan dari kecil ke besar dan sebaliknya. Lalu peserta didik akan mengamati dan menyebutkan urutan bilangan secara bersama-sama. Lalu guru mengajak diskusi sederhana seperti mana yang lebih kecil dari angka yang sudah ditunjukkan atau mana yang lebih besar. Peserta didik juga diberikan beberapa kartu angka dan diminta mengamati urutannya. Nah, untuk kegiatan inti ini alokasi waktunya 15 menit. Lalu masih ada inti yang dimana isinya peserta didik diberikan media pembelajaran yang sudah dilengkapi angka. Lalu peserta didik diminta menyusun bilangan 1-10 secara berurutan atau menyusun bilangan secara acak secara berurutan seperti 24, 27, 30 dan sebagainya. Lalu guru memberikan satu angka secara acak dan murid diminta untuk mengurutkan bilangan sebelum dan sesudah angka yang sudah diberikan tadi. Lalu peserta didik akan bekerja sama secara berpasangan atau kelompok kecil untuk menyusun bilangan. Jika dilakukan secara individu, guru akan membimbing murid satu persatu. Lalu juga peserta didik akan menyebutkan hasil urutan bilangan yang telah dibuat. Yang terakhir, guru memberikan penguatan dan apresiasi. Nah, alokasi waktunya itu 15 menit. Lalu masih ada inti juga. Setiap kelompok menunjukkan hasil urutan bilangan yang berurut maupun acak. Nah, jika dilakukan secara individu juga akan dilakukan dengan cara yang sama. Lalu murid dibimbing untuk menyebutkan setiap angka yang sudah diurutkan. Guru akan bertanya apakah sudah mengerti semua atau bagian mengurut bilangan mana yang kamu suka. Guru akan mengukur pemahaman peserta didik dengan memberikan asesmen sumatif berupa tes pengetahuan. Peserta didik menyampaikan pengalaman belajarnya. Guru memberikan umpan balik sederhana. Nah, alokasi waktunya itu 10 menit. Lalu ada kegiatan penutup, yang dimana guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Lalu guru akan menyampaikan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Dan guru menutup pembelajaran dengan salam dan mengapresiasi kerja keras peserta didik. Alokasi waktunya 10 menit. Lalu ada asesmen, di mana asesmen ini terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan juga ada refleksi guru, seperti apakah murid merasa senang saat mengikuti pembelajaran, apakah murid memahami apa yang dipelajari, apakah yang harus diperbaiki dalam mengajar berikutnya. Lalu juga ada refleksi murid, seperti guru bertanya, bagaimana perasaanmu belajar materi ini, atau pengalaman belajar apa yang paling kamu sukai. Berikutnya ada tujuan pembelajaran, yang dimana ini itu isi dari bahan ajar, yaitu tujuannya membilang bilangan asli sampai dengan 50, mengurutkan bilangan asli sampai dengan 50, menuliskan bilangan asli sampai dengan 50. Nah, di sini juga ada materi terkait pengertian dari mengurutkan bilangan. Lalu selanjutnya itu ada langkah dari apa yang harus guru lakukan di bahan ajar tersebut. Itu ada ayo renungkan. Seperti siapa yang tahu contoh urutan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga dikomunikasikan atau kita berdiskusi dengan bertanya apa contoh urutan bilangan yang kalian tahu. Atau sebelum memulai pembelajaran tadi kita itu melakukan apa.
Nah, kita juga kayak seperti balik jika ada yang menjawab dengan absen, contohnya itu kayak ya benar kita melakukan absen, dan absen itu adalah salah satu contoh urutan bilangan yang mudah untuk dipraktekkan. Lalu juga ada ayat sepakati, ini berisi tentang peraturan-peraturan yang harus disepakati sebelum kita memulai pembelajaran, di mana ada perhatikan contoh dan media pembelajaran dengan baik, usahakan pandangan mata tetap tertuju kepada guru dan tidak mengganggu teman saat belajar. Lalu ada ayat temukan, di mana di sini ada pertanyaan, apa yang kalian temukan dalam angka tersebut saat guru menunjukkan media gambar yang berisi tentang angka-angka. Nah, murid akan menjawab ketika angka tersebut menunjukkan urutan. Lalu juga ada ayo perhatikan, di mana ini isi diskusi dari salah satu membilangkan angka acak, di mana guru memberikan satu angka dan murid akan diminta menyebutkan angka sebelum dan setelah dari angka yang sudah diberikan. Lalu di sini ada contoh yang sama seperti di gambar sebelumnya, dan juga ada lampiran bahan ajar, di mana media pembelajaran ini yang saya gunakan di video yang ada di saat merekam video micro teaching sebelumnya, di mana angka ini dibuat dari kertas origami yang dipotong-potong dan dituliskan angka dari 1 sampai dengan 50. Lalu terakhir ada soal asesmen, di mana nomor 1 itu peserta didik harus atau dapat menyebutkan urutan bilangan yang sudah diberikan guru secara berurutan. Nomor 2, peserta didik akan diberikan satu angka dan bisa mengurutkan angka setelahnya. Nah, itu tuh guru bebas memberikan angka apa saja, yang penting murid itu bisa mengurutkan angka setelahnya dari angka yang sudah diberikan. Nah, nomor ketiga itu peserta didik akan diberikan satu angka lagi, tapi kali ini bisa mengurutkan angka sebelumnya. Nah, ini juga guru masih sama, akan bebas memberikan angka apa saja, dan murid harus bisa mengurutkan angka sebelumnya. Contohnya seperti di nomor ini kita memberikan angka 34, dan murid harus mengurutkan angka sebelumnya, di mana ada 33, 32, 31 dan sebagainya. Lalu di nomor 4 itu peserta didik dapat mengurutkan bilangan acak, di mana guru akan memberikan beberapa angka secara acak, seperti di gambar ini ada 41, 44, 40, 43 atau 42. Nah, di situ tuh murid akan mengurutkan bilangan itu sampai akan terurut dari 40, 41, 42, 43, 44. Yang terakhir itu ada nomor 5, di mana peserta didik dapat menyebutkan mana angka yang lebih kecil dan mana angka yang lebih besar. Guru akan memberikan beberapa angka dan murid terus menyebutkan mana angka yang kecil dan mana angka yang lebih besar. Seperti di sini ada angka 6, 7, 8, 9, 10, di mana angka yang lebih kecil itu 6 dan angka yang lebih besar itu 10. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang menonton video ini bisa bermanfaat juga. Saya pamit undur diri.